Oke, jadi untuk kegiatan perkuliahan hari ini materinya adalah terkait dengan marketing. Kenapa? Karena marketing ini sekarang ya untuk kegiatan bisnis ya, untuk startup ini menjadi bagian sangat vital, sangat penting karena ya ini darahnya, ujungnya perusahaan itu ya ada di marketing ini gitu ya. Kalau sampai marketing di perusahaan di startup ya teman-teman tidak berjalan ya bisa dipastikan nanti usahanya tidak akan bisa bertahan gitu ya, bisa tutup gitu ya, karena memang ya ini apa namanya bagian penting di dalam sebuah proses kita eh, apa namanya berwirausaha, berbisnis seperti itu. Oke, saya yakin kemarin juga teman-teman sudah mencoba ya, mencoba untuk melakukan marketing ya, pemasaran selama kurang lebih 1,5 atau 2 bulanan ini ya. Dan ada mungkin banyak tantangan ya yang kemarin dihadapi, ada ya kesulitan, kendala, ya tantangan, kemudian banyak hal yang mungkin kemarin terjadi ketika teman-teman melakukan pemasaran gitu ya. Sehingga ada beberapa yang akhirnya ketika pemasarannya berhasil, promosinya bagus, ya kemudian produknya juga sudah oke gitu ya, itu bisa dipastikan omsetnya bisa tercapai gitu ya. Tapi sebaliknya ketika eh, proses promosi pemasarannya kurang maksimal, kurang optimal, dan produknya juga ya mungkin apa namanya masih ada kendala di bagian produknya, ya bisa dipastikan nanti untuk omsetnya eh, kemungkinan besar belum tercapai. Sehingga memang ini bagian penting dan apa namanya di marketing ini meskipun kita ya bukan di teknik ya, bukan orang manajemen, bukan pemasaran, tapi mau tidak mau ketika kita masuk ke dalam sebuah bisnis ya, ya kita harus mempelajari tentang pemasaran ini dan ya kita coba untuk langsung kita praktekkan ya di startup yang kita rintis seperti itu. Oke, kemudian di pertemuan sebelumnya saya menekankan untuk teman-teman membuat sebuah ya merek gitu ya, membuat sebuah nama usaha ya tentang atau bahasa kerennya mungkin branding seperti ya. Nah, ini menjadi bagian penting dari proses kita juga di dalam strategi pemasaran. Nah, salah satunya adalah tentang merek, tentang branding gitu ya. Jadi ketika kita membuat nama usaha dan membuat logo, kemudian membuat sebuah ya tagline atau kata-kata di dalam usaha kita. Nah, itu sebenarnya bagian dari marketing strategi juga. Jadi salah satu contoh sederhananya adalah ketika kita kemarin teman-teman harus apa namanya membuat nama. Jadi membuat nama merek ini bisa dikatakan gampang-gampang susah begitu ya. Karena untuk mendapatkan nama usaha yang benar-benar ya apa namanya ya unik kemudian bisa mencerminkan usaha kita dan bisa diterima oleh konsumen itu memang ya kadang butuh inspirasi, butuh waktu, butuh proses. Nah, sehingga kemarin teman-teman juga mencoba membuat nama dan ada beberapa yang sempat berganti namanya. Oke. Nah, ini contoh sederhananya ya kenapa merek penting karena ketika kita tidak punya merek gitu ya. Ini maka apa namanya nilai jual produk kita akan menjadi lebih rendah dibandingkan ketika kita punya merek. Makanya inilah the power of branding gitu ya, termasuk contoh-contoh yang ada di layar ini gitu ya. Oke. Kemudian kemarin kita sempat menyinggung bagaimana untuk mengecek gitu ya. Karena saya berharapnya teman-teman untuk di kelas ini nanti syukur-syukur bisa sampai pendaftaran merek gitu ya. Ya, minimal nanti dicek ya. Minimal bisa ngecek dan bisa memastikan bahwa produk atau nama merek yang kita akan gunakan itu bisa digunakan. Ya, ya, bisa digunakan artinya belum dipakai oleh pihak lain. Kemudian kenapa pentingnya merek, kenapa perlu pentingnya brand?
karena banyak kasus yang pernah terjadi ya dalam industri makanan, food and beverage. Contohnya yang pernah beberapa tahun yang lalu ada kasus bensu gitu ya. Kemudian diperebutkan oleh beberapa pihak. Nah, ini nanti seperti hal yang seperti itu yang tidak ingin kita juga terjadi gitu ya teman-teman ya. Jadi dari awal kita merintis bisnis, kita langsung berusaha melindungi ide kita, melindungi nama usaha kita dengan mendaftarkan ke HKI, hak kekayaan intelektual. Kenapa? Karena di Indonesia kita menganut sistem first register, artinya siapa yang mendaftarkan lebih dulu dia yang lebih berhak gitu ya. Meskipun usahanya mungkin lebih jalan duluan, tapi yang diakui adalah siapa yang mendaftarkan lebih dulu begitu. Oke, kemudian apa namanya? Setelah tadi ya kita memastikan sudah punya namanya, berikutnya adalah kita memastikan ya mereknya ya. Nah, sekarang saya minta ya teman-teman langsung untuk bisa mengecek ya di apa namanya menggunakan HP atau menggunakan laptopnya. Oke. Nanti di Google silakan bisa diketik ya. Ya, diketik namanya alamatnya memang agak susah, jadi kita pakai Google aja. Cek merek seperti itu ya. Oke. Nanti akan muncul website DJKI, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang paling atas sendiri. Nah, pangkalan data kekayaan intelektual. Nah, silakan bisa langsung dicek ya. Nanti hasil pengecekannya teman-teman masukkan ke profil. Harapannya minimal itu. Kemudian harapan lebihnya nanti bisa mendaftar sampai bisa didaftarkan. Oke, kita masuk ya. Oke. Saya pengen apa namanya mencoba tadi yang di kelas ini yang mungkin saya masih ingat karena websitenya yang tinggi itu kayak Maripang ya. Ini ada nggak ini kelas ini? Apa namanya di kelas ini kan benar ya Maripang ya? Oke. Ya, nanti bisa di search seperti itu. Nah, akan muncul merek-merek yang sudah terdaftar. Gitu. Bisa langsung dicoba ya. Kemudian di sana ada kode kelas. Nah, kode kelas ini menandakan apa namanya ini produk masuk kategori apa begitu ya. Nah, kita untuk tahu kode kelas untuk produk kita juga akan coba menggunakan Google saja gitu ya. Oke. Misal keywordnya adalah kode kelas merek gitu ya, teman-teman. Keywordnya adalah kode kelas merek untuk makanan dan minuman kalau secara umum. Kemudian atau Maripang kemarin pangsit ya, kalau tidak salah ya. Kanan pangsit gitu ya. Oke. Ya, ternyata masuknya antara kelas 29 sama 30. Makanan itu kurang lebih nanti kelasnya 30 sama kelas 29. Kita coba cek. Nah, ini di sini ada pangsit nggak, kita search ya. Pangsit. Oh, ternyata ada. Berarti masuknya ada di sini pangsit ya. Berarti ini masuk di kelas 30. Nah, ketika kita mengecek merek di sini, jangan sampai ada nama ya, nama merek itu yang namanya mirip dan kode kelasnya sama. Sama-sama 30. Nah, seperti ini. 30 29. Nah, ini makanan itu di 29 sampai 30. Nah, ini yang sudah ada untuk kategori atau kelas 29 30 yang mirip-mirip Mariana, Mauripan, Marikong. Jadi yang Maripang ini masih aman ya. Oke, Magilang ya. Oke. Seperti itu ya, bisa langsung dicoba ya. Kode kelasnya kalau bingung pokoknya kita pakai di Google. Jadi silahkan bisa diketik kode kelas merek untuk makanan apa atau minuman apa gitu ya. Nanti akan muncul websitenya DGIP juga nanti di depan direktorinya itu, di depan apa namanya di atas nanti bisa dipilih. Kemudian di sini di search aja. Ya, di search sesuai nanti produknya seperti apa. Oke, sampai sini ada yang mau disampaikan, ditanyakan teman-teman? Sudah Pak, dicoba? izin bertanya. Ya, boleh. Buat tadi kan Bapak bilang ini dimasukin ke company profile. Berarti kalau nggak ada, berarti buat tidak ada atau di bagian searching itu
Di search, di Di anu aja, di screenshot aja screenshot aja. dimasukin. Ya, di screenshot aja. Baik, Pak. Terima Heeh. kasih. Terus yang KTP DIY seperti yang saya infokan kemarin, itu nanti silakan teman-teman membuka ya websitenya Plut ya, Plut DIY. Kalau yang dari domisili lain selain DIY, nanti teman-teman bisa mencari Plut kemudian provinsinya mana. Nah, di Plut ini akan memfasilitasi kita untuk mendaftarkan merek, kita difasilitasi secara gratis. Nanti saya akan contohkan sertifikat yang saya dapatkan ketika melalui Plut. Dan setiap bulan ada banyak kuota yang bisa dipakai. Syaratnya adalah kita punya usaha, ada merek dan KTP DIY. Nah, KTP yang lain nanti menyesuaikan begitu. Nah, kalau pengen tahu biaya merek gitu ya, ini seperti ini biaya mereknya teman-teman. Jadi memang apa namanya? Ya, untuk ada dua ya merek ya, yang kelasnya UMKM, usaha mikro, usaha kecil, sama yang umum. Kalau umum itu 1.800.000 kan lumayan ya. Kemudian kalau UMKM itu 500.000. Berarti syaratnya harus kita punya surat keterangan UMKM. Nah, di Google nanti ketemu seperti ini teman-teman. Tadi saya sudah download ya. Kalau kita download lagi. Oke. Nah, ini yang bisa mengeluarkan nanti Dinas Koperasi UKM di mana usaha kita berada ya, teman-teman ya. Nanti akan dikeluarkan surat rekomendasi, keterangan bahwa kita UMKM. Kemudian ketika surat ini sudah keluar, rekomendasi dan menyatakan kita memang UMKM, kita akan bisa dapat potongan biaya 500.000 ini, lumayan. Nah, kalau mau yang gratis lagi tadi, teman-teman masuk ke Pulut. Ini ada Instagramnya, ada macam-macam ya, nanti bisa dicek. Nah, ada kegiatannya, ada pelatihan, fasilitasi, halal, SNI, dan sebagainya banyak gratis. Ya. Jadi memang ya kita harus aktif untuk ikut kegiatan-kegiatan fasilitasi yang ada di pemerintahan gitu ya, untuk mendapatkan fasilitas gratis. Nah, nanti bisa diakses di sini. Oke, silakan bisa dicoba untuk hubungi sendiri ya. Nanti ketika ada kendala baru coba akan saya fasilitasi ke sana. Oke. Nah, saya sedikit bercerita ya apa namanya terkait merek ini ya. Gimana ya usahanya ya. Oke. Nah, yang ini saya pernah dapatkan ya 2014 mendaftar melalui Pulut gitu ya. Ini gratis teman-teman. Yang awal-awal saya mendaftarkan usaha gitu ya. Ini gratis 0 rupiah di tahun 2014. Ya, setelah 2 tahun kemudian keluar sertifikatnya, perlindungannya selama 10 tahun. Nah, yang ini saya daftar bayar teman-teman, bayarnya 500.000 yang studi ini. Kenapa? Karena tidak pakai fasilitasi, jadi bayar tapi UMKM gitu ya. Tahun 2019 ya. Saya ada beberapa merek dan kenapa harus didaftarkan sertifikat merek? Karena tadi ya kita sampaikan bahwa penting ketika di awal kita melindungi nama kita, kemudian usaha kita nanti harapannya berkembang, maka di awal kita sudah terlindungi. Merek ini jadi satu aset penting. Kalau di BMC yang kemarin sudah kita pelajari, ini nanti akan jadi salah satu resource sumber daya pentingnya, aset penting yang tidak nampak di dalam usaha kita. Jadi tidak ada secara fisik, tapi dia akan menempel di semua pemasaran, media pemasaran kita gitu ya. Nah, karena akan masuk di kemasan, di brosur, di website, dan sebagainya. Jadi memang sangat penting. Jangan sampai nanti kita tidak berharap bahwa ketika sudah semuanya jalan gitu ya, usaha kita berjalan, kemasannya sudah jadi, branding di kendaraan jadi, di brosur sudah jadi, semuanya sudah tercetak, sudah jalan, ternyata nanti ada pihak-pihak lain yang ngeklaim gitu ya, ngeklaim mengambil alih merek ini gitu ya. Oh ini saya sudah punya dan mereka sudah terdaftar duluan gitu ya. Nah akhirnya mau tidak mau ya kita harus merubah semuanya dan harus start dari nol lagi karena harus membuat logo dari awal,
kemudian harus membranding lagi, promosi lagi, mengganti semuanya, itu butuh biaya dan waktu yang sangat tinggi, teman. Butuh biaya tinggi dan waktu yang cukup lama gitu ya. Nah, kalau kita belajar Pertamina, ketika Pertamina itu mengganti logo itu kan habisnya sampai berapa ratus miliar gitu ya. Karena apa? Hanya merubah logo, sehingga memang di awal tahapan pentingnya saya menekankan ke teman-teman dan setiap apa namanya pendampingan usaha yang saya lakukan, merek ini menjadi bagian aset penting dan harus dilindungi, minimal merek. Nah, jadi ini wajib, Kak. Saya mengatakan ini merek wajib, merek dagang ini untuk dimiliki setiap startup, setiap pelaku bisnis seperti itu, untuk UMKM dan sebagainya. Oke. Sedikit cerita, dulu juga ketika merek ini terdaftar gitu ya. Nah, ini kita bisa jual mereknya, teman-teman. Ketika ada investor ya, investor ada yang tertarik dengan merek kita karena dilihat merek kita potensial, itu ada yang bisa mengakuisisi gitu ya. Nah, mengakuisisi itu karena buktinya apa? Kita terdaftar merek. Kalau kita tidak punya merek, maka nanti bisa diakuisisi secara pihak gitu ya, sepihak gitu ya. Nah, jadi memang penting merek. Nah, semua saya daftarkan, merek-merek usaha yang saya miliki semua saya daftarkan. Yang fashion, kain itu saya daftarkan semua. Yang ini peralatan di properti, di apa namanya pelatihan, di peralatan-peralatan rumah tangga ini saya daftarkan semua mereknya. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Oke. Sambil silakan nanti teman-teman kalau ada apa namanya apa kira-kira kendala pemasaran yang sekarang dialami bisa di kolom chat gitu ya, atau nanti boleh raise hand. Karena biar nanti saya materinya bisa terarah, karena materi ini yang saya sampaikan teman-teman bisa gali, bisa explore banyak gitu ya di apa namanya di Google, di YouTube banyak. Nanti silahkan bisa digali. Cuman saya ingin tahu lebih dalam kira-kira apa kendala dari startup yang teman-teman alami. Ya, boleh silahkan di kolom chat ya. Sambil menunggu, kemarin kalau saya ingat-ingat itu ya, ada beberapa teman-teman menyampaikan ya ada kendala terkait dengan waktu gitu ya. Jadi bagaimana memanage waktu karena kegiatannya sangat banyak. Jadi saya paham dengan yang teman-teman rasakan sekarang gitu ya. Dan saya pernah di posisi itu dan sekarang juga sama ya teman-teman ya. Saya juga posisinya bekerja, kemudian sambil apa namanya melanjutkan juga, saya sambil studi juga, kemudian sambil menjalankan bisnis juga gitu ya. Ya, jadi kita sama, maksudnya kegiatan yang kita lakukan sekarang sama, tinggal bagaimana kita bisa ya memanage waktu dengan baik gitu ya. Saya yakin ketika kita punya kesibukan yang tinggi gitu ya, maka kita akan lebih pintar dalam mengatur waktu gitu ya. Kita akan lebih produktif, ya, akan lebih efisien. Berbeda ketika kita mungkin banyak waktu longgar gitu ya. Bisa jadi malah kita akhirnya tidak melakukan aktivitas-aktivitas yang kurang produktif begitu ya. Ketika kita punya banyak waktu, jadi kita bersyukur teman-teman, kita jalani saja kesibukan sekarang, kesibukan yang mudah-mudahan memang dalam rangka kita untuk belajar dan menjadi lebih baik gitu ya teman-teman ya. Jadi kita nikmati prosesnya. Oke, sambil terus saya ingat lagi kemarin teman-teman menyampaikan ada kendala di peralatan produksi tempat begitu ya kalau tidak salah ya. Nah, tadi saya juga menyarankan di kelas sebelah bahwa sekarang zamannya kolaborasi ya teman-teman ya. Zamannya kolaborasi. Jadi apa namanya? Kita memang kami pengennya teman-teman memang memproduksi sendiri. Tetapi memungkinkan ketika teman-teman ada asisten atau ada yang membantu begitu ya untuk produksinya. Apakah boleh? Boleh, silahkan. Bisa memaksimalkan saudaranya, temannya, tetangganya, dekat rumah, ibu-ibu rumah tangga di dekat rumah, diajak kolaborasi, mereka diminta untuk bikin di rumahnya, nanti disetorkan ke teman-teman, boleh. Ya, selama nanti teman-teman masih terlibat ya minimal di proses QC-nya atau di proses packaging-nya gitu ya. Nanti tetap terlibat gitu ya. Dan kalian yang memang yang memegang utama bisnisnya, nggak masalah. Jadi tinggal bagaimana kita bisa berkolaborasi dengan
apa namanya pihak lain yang saling menguntungkan. Itu boleh untuk masalah apa namanya tadi karena kendala peralatan. Jadi kalian tidak usah membeli peralatan, tidak usah sewa tempat, tapi nyari partner ya, bisa jadi teman, saudara atau Benchmark. ibu rumah tangga, kemudian diajak untuk ya apa namanya bekerja sama ya, bekerja sama produksi. Jadi kalian yang benar-benar fokus di pemasaran, mereka nanti akan membantu produksinya. Tapi tetap kalian yang akan mengontrol produk itu gitu ya, karena eh, kalian yang lebih ahli di bidang produknya, di bidang makanannya seperti itu, makanan atau minuman. Oke, itu. Terus ada lagi kemarin mungkin dari sisi niat dan semangat itu juga ada ya kadang ya teman-teman ya, atau konsistensi kita untuk promosi. Nah, itu memang menjadi kendala, menjadi tantangan kita dalam menjalankan bisnis. Eh, apa namanya? Niat semangat itu memang ya ya harus kita apa ya harus terus kita jaga gitu ya teman-teman ya, karena ya kita memang sekarang punya kewajiban untuk menyelesaikan mata kuliah ini gitu ya. Dan yang lain tentu kita juga berpikirnya bahwa ketika kita berusaha, berbisnis, ya, membangun startup, ya insya Allah nanti akan banyak manfaatnya. Dan kita niatkan untuk ibadah teman-teman. Karena ketika nanti teman-teman usahanya di jalan, kemudian ada yang membantu menjualkan, mereka juga terlibat di usaha dan dapat ya keuntungan sebagian rezeki gitu ya. Atau nanti ketika teman-teman usahanya jalan kemudian minta tolong ada yang membantu produksinya, itu kita sudah secara tidak langsung sudah beribadah juga ya, karena akan membantu perekonomian pihak lain gitu ya, partner kita gitu ya, dan kita juga belajar di situ. Jadi memang niat dan semangat ini harus kita jaga. Oke. Saya juga menerima, silahkan kalau ada masukan kira-kira apa yang bisa kami lakukan gitu ya untuk selaku pendamping ya di sini, mendampingi teman-teman menjalankan startup, kira-kira apa yang harapan atau masukan apa, silakan nanti boleh disampaikan di WA dan seterusnya gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Belum ada? Oke, di 30 menit ini coba akan saya sedikit ya menyampaikan kalau belum ada. Nanti kalau ada pertanyaan silakan langsung dipotong saja, tidak masalah. Ya, Eh, apa namanya? Kalau teman-teman banyak pertanyaan. Oke, ketika kita ngomongkan tentang pemasaran, selain branding tadi ya yang sudah kita bahas, ya, teman-teman juga akan nanti berkaitan dengan beberapa istilah-istilah yang memang sangat familiar ketika kita masuk di ranah pemasaran. Ya, di antaranya apa? 7P. Dulu awal-awal adanya 4P ya teman-teman ya, yang mungkin dulu pernah belajar nomor 1, 2, 3, 4. Jadi produk, place, price, people. Kemudian berkembang menjadi ke 5P, 6P, dan yang terakhir sekarang yang digunakan adalah 7P. Nah, di yang ketujuh ini, physical evidence ini, menurut saya tambahnya yang penting tadi adalah termasuk merek. Jadi merek itu juga menjadi bagian aset penting di dalam kita menjalankan bisnis, gitu ya. Selain aset-aset fisik yang ada di sini, seperti bangunan, kantor, fasilitas, desain interior. Nah itu sebenarnya yang non fisik evident itu nomor 7 ini juga penting. Salah satunya merek tadi yang kita bahas. Makanya merek menjadi penting gitu ya teman-teman ya. Selain itu yang lain-lain ini saya kira juga beberapa sudah pernah belajar mungkin ya. Jadi tidak saya detailkan, ada produk, place, price. Nah, ini nanti akan mengikuti sesuai strategi rencana teman-teman semuanya gitu ya. Terkait produknya mau seperti apa, kemasannya, kualitasnya, desainnya, brandingnya, kemudian place-nya mau menentukan lokasi di mana, kemudian penjualan channel melalui apa, online offline atau online melalui media apa. Nah, itu kan tergantung nanti segmen kita gitu ya. Kemudian strateginya, strategi harga gitu ya. Price ini pricing akan seperti apa gitu ya. Apakah mengikuti apa namanya melakukan komparasi, kita benchmark dengan
produk kompetitor dan sebagainya gitu ya. Atau kita menghitung bahan baku, kita hitung sampai nanti ketemu harga jual gitu ya. Kemudian people terkait karyawan, mitra dan sebagainya, promosi terkait iklan itu ya, diskon. Kemudian proses ini biasanya terkait dengan SOP gitu ya, SOP sistem di dalam kita menjalankan sebuah bisnis. Ya. Oke, ini yang 7P yang nanti teman-teman harus melihat ya produk-produk usaha yang dijalankan ini nanti dengan pendekatan-pendekatan ini nanti diambil. Oke. Kemudian dari sisi apa ya strategi frameworknya ya. Sekarang saya yakin teman-teman sudah melakukan mungkin yang paling banyak di sosial media strategi ini gitu ya. Karena memang ini semuanya online ya. Ini marketing strategi tapi yang digital online. Karena online ini sekarang menjadi pilihan kita, pilihan terbaik, solusi terbaik ketika kita memang punya keterbatasan waktu, tempat gitu ya, fasilitas. Digital marketing ini menjadi sebuah solusi gitu ya. Dan kurang lebih nanti akan ada 3, tapi sekarang yang banyak digunakan teman-teman sekarang di sini mungkin ya. Nah, nanti kalau mau mengembangkan lagi ke email strategi atau email atau WA di sini ya. Sekarang lebih banyak mungkin WA ya. WA atau email strategi ini nanti juga akan lebih optimal gitu ya. Jadi teman-teman punya grup ya atau memaintain WA bisnisnya gitu ya. Kemudian bisa setiap minggu atau setiap bulan bisa melakukan komunikasi 2 arah dengan konsumen itu menjadi penting juga. Kemudian yang website ini nanti juga bisa dibikin website atau blog gitu ya, boleh. Ya, yang awal-awal mencoba yang gratis dulu juga nggak masalah gitu ya. Yang penting sudah ada websitenya. Ketika dicari di Google nanti akan muncul gitu ya. Oke, Oke, kurang lebih itu untuk frameworknya ya teman-teman ya. Ya, ini sekarang mungkin kalau email tidak terlalu apa ya banyak dipakai ya, tapi mungkin lebih banyak menggunakan yang WA. Oke, kemudian istilah-istilah berikutnya selain tadi ada 7P, kemudian ada framework digital marketing ini gitu ya. Ini juga di pemasaran gitu ya. Itu kita mengenal ada istilah ya. Istilah yang ada di kotak biru ini ya, namanya AIDA gitu ya. Ya, namanya AIDA. Ini menjadi konsep dasar kita melakukan sebuah pemasaran gitu ya. Oke. Ini dari beberapa strategi tadi untuk mendapatkan customer engagement itu langkahnya kurang lebih tahapannya akan seperti ini. Jadi AIDA ya. Oke, dari A-nya adalah attention, awareness gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa attract ya, menarik perhatian atau apa namanya ya kesadaran atau perhatian itu ya dari customer. Jadi produk yang kita bangun benar-benar baru, banyak yang belum tahu bagaimana caranya supaya kita bisa menarik perhatian dan menjadi konsumen jadi tahu gitu ya. Caranya gimana? Banyak yang bisa dilakukan mulai dari tadi kita bikin apa namanya logo, bikin merek gitu ya. Kemudian bikin media promosi, bikin brosur, kita update status ya, masukkan di sosmed. Nah, itu dalam rangka apa? Attract attention supaya teman-teman kita tahu atau kita juga melakukan promosi secara langsung gitu ya ke customer gitu ya, secara langsung ke pameran atau di acara-acara gitu ya, di kantin dan sebagainya itu nanti bagian untuk kita menarik perhatian konsumen. Kemudian setelah konsumen itu mulai sadar ya, mulai tahu tentang produk kita, ya artinya produk kita sudah mulai kita diketahui gitu ya. Oh, ternyata ada makanan jajanan pangsit ya namanya paripang. Nah, itu berarti kita sudah tahapnya awareness. Jadi sampai customer tahu gitu ya. Kemudian I-nya adalah interest ya, interest customer. Bagaimana kita menyajikan ya, mengemas ya usaha kita supaya konsumen itu sampai interest. Jadi awalnya tadi tahu ya, sekedar tahu ya ada produk kita, kemudian naik level berikutnya adalah interest. Bagaimana supaya konsumen itu tertarik sama produk kita. Ya. Apa yang perlu dilakukan? Yang perlu dilakukan ada beberapa cara, gitu ya. Ya, mulai dari tadi kita membuat
media yang menarik, desain yang menarik, kemudian foto-foto yang jelas, yang lengkap gitu ya. Kemudian ada video mungkin ya, video yang bisa testimoni. Testimoni kemarin juga teman-teman melakukan gitu ya. Melakukan testimoni, meminta review produk dari konsumen sebelumnya, kemudian membuat mungkin website juga, atau membuat WA bisnis dan yang lain-lain, sehingga setelah konsumen itu tahu, mereka mulai tertarik. Karena di dalam kita ketika promosi tadi juga kita pasti akan menyampaikan kan kelebihan produk kita itu apa. Oh, saya punya produk A, kemudian ini terbuat dari kelebihannya terbuat dari yang alami dan sebagainya, punya manfaat ya, kelebihan manfaat itu kita sampaikan semuanya, kita ceritakan begitu ya. Sampai akhirnya nanti dengan komunikasi kita dan teknik, ada namanya teknik copywriting gitu ya teman-teman ya. Jadi bagaimana kita membuat kata-kata, membuat kalimat di dalam dunia digital supaya orang, customer ya, potensial customer itu mereka tertarik ya dengan media komunikasi kata-kata yang kita sajikan. Nah, itu namanya copywriting gitu ya. Nanti eh, teman-teman bisa explore ya, copywriting. Copy. Jadi menulis di media sosial itu bisa jadi kayak bikin logo ya, gampang-gampang susah ya teman-teman ya. Nah, terus bagaimana supaya kita bisa membuat tulisan yang menarik gitu ya, informatif ya, tidak perlu panjang, tidak perlu banyak melakukan promosi, tapi cukup efektif. Nah, nanti teman-teman belajar ada namanya copywriting. Nah, ini penting sehingga nanti setelah produk kita itu diketahui konsumen, mereka jadi lebih tertarik gitu ya. Sampai level interest. Tadi level pertama adalah attention awareness ini ya. Level kedua interest. Nah, setelah interest, ya konsumen mulai tertarik. Tahapan berikutnya adalah nanti di desire. Ya. Tahap desire ini berarti konsumen sudah tahu manfaat produk kita, sudah mulai tertarik dengan produk kita. Kemudian ciri-cirinya apa? Sudah level 3, sudah di tahap desire. Konsumen sudah tanya apa? Tanya harga. Oh, produknya ini toh. Kemudian manfaatnya seperti ini ya. Oke, terus sudah nanti cara belinya di sini ya. Iya, terus desire itu berarti konsumen sudah tanya, oh harganya berapa? Nah, ketika tanya harga, nah harga di sini sudah tanya harga, maka konsumen berarti sudah desire, sudah ada keinginan, sudah ada keinginan kuat untuk melakukan tahap berikutnya di action gitu ya. Nah, kemudian apa yang perlu kita lakukan supaya di tahap desire ini ya apa namanya konsumen tertarik untuk melanjutkan ke tahap action tadi sampai closing sampai deal itu ya. Apa yang perlu dilakukan? Ya ada beberapa cara. Ya, di antaranya ya teman-teman membuat apa namanya harganya yang penawaran yang kompetitif, harga yang kompetitif. Kemudian produk yang mudah didapatkan gitu ya. Jadi kadang kalau misal kita jualan itu produk belum siap gitu ya, karena harus menunggu dibuat dulu dan sebagainya. Nah, kita berusaha untuk meminimalkan kemungkinan-kemungkinan di mana konsumen itu tidak jadi membeli produk kita. Jadi memang harus harganya tepat, mudah dijangkau, artinya tersedia bisa didapatkan dengan mudah. Kemudian barangnya tersedia, kita bisa memberikan penawaran yang menarik, termasuk memberikan bonus-bonus ya di sini ya. Misal apa namanya teman-teman untuk pembelian berapa jumlahnya nanti akan mendapatkan bonus apa gitu ya, atau beli berapa pieces nanti ada potongan diskon dan sebagainya. Nah ini dalam rangka untuk desire ini, termasuk ketika teman-teman membuat semacam ya promosi. Nah, kalau pernah tahu dulu atau pernah mengalami, biasanya ada produk dijual diskon, jadi spesial harga khusus hari ini gitu ya. Ya, misal hari ini. Jadi khusus hari ini. Nah,
hari ini harganya katakanlah 10.000, besok harganya sudah naik gitu ya. Ya, atau khusus hari ini ada potongan harga atau ada bonus gitu ya. Atau bisa didapatkan hari ini di mana. Nah, ini adalah konsep desire supaya apa? Supaya secara psikologinya di pemasaran itu ada psikologi marketing itu customer diposisikan untuk segera mengambil decision gitu ya. Dikondisikan supaya mereka segera mengambil apa namanya? Keputusan. Karena kalau tidak seperti kalau dibuat seperti ini atau bahasanya itu limited ya. Oh, terbatas cuman ada dibuat 5 pieces gitu ya. Nah, itu juga bagian untuk supaya konsumen itu segera mengambil keputusannya, segera action. Nah, akhirnya nanti setelah ini semuanya disiapkan, baru nanti konsumen akan action. Nah, action ini nanti akan kemungkinannya ada dua. Yang pertama akan melakukan purchasing, akan melakukan pembelian, deal, ya, or no deal, ya, atau tidak jadi membeli, tidak jadi melakukan pembelian. Bisa jadi karena oh ternyata tadi harganya terlalu tinggi atau barangnya tidak tersedia atau barangnya terlalu lama untuk diperoleh gitu ya, dan seterusnya. Sehingga kita berharapnya dari proses pertama, kedua, ketiga, empat ini kita sudah siap tahapan-tahapannya. Bagian proses bisnis kita itu sudah siap dengan konsep AIDA ini. Maka ketika ini berhasil, AIDA ini ya, eh, kita akan berharap konsumen, jadi level pertama itu maka ada kita namanya konsumen, ya. Konsumen. Oke, level pertama konsumen, ada orang yang membeli. Kemudian naik level kedua apa? Setelah konsumen level kedua apa? Kira-kira. Ya. Ya, konsumen yang melakukan pembelian kembali atau melakukan repeat order. Namanya apa? Pelanggan. Nah, teman-teman nanti dicek kira-kira sudah ada belum konsumen yang secara sukarela ya tidak dipaksa begitu ya. Mereka melakukan pembelian lagi karena ya alasan macam-macam ya. Misalnya karena rasanya enak ya. Rasanya enak, rasanya konsisten ya, terus bisa menjaga kualitas makanannya, kualitas produknya bisa dijaga. Harganya terjangkau, mudah didapatkan, pelayanannya ramah dan sebagainya. Nah, itu akhirnya naik dari konsumen naik ke pelanggan. Nah, harapannya seperti itu. Nah, setelah pelanggan, baru level tertingginya apa, teman-teman? Tertingginya adalah reseller. Oke, reseller ya. Nah, kalau usaha kita di situ ada pembeli ya, yang awalnya konsumen, ya, mereka belum tahu produk kita, kemudian melakukan pembelian, kemudian mereka menikmati produk kita dan akhirnya membeli lagi, statusnya berubah menjadi pelanggan gitu ya. Nah, ya. Kemudian dari pelanggan ini kemudian mereka juga tertarik untuk membantu menjualkan gitu ya. Jadi reseller ya. Nah, akhirnya produknya menyebar dengan cepat dan ini menandakan bahwa bisnis kita, strategi kita, ya, startup bisnis kita itu berarti sudah oke gitu ya, sudah sangat baik ya. Karena tahapannya naik ya sampai bisa ada reseller. Sebaliknya, ketika di kasus bisnis kita dari konsumen biasa ada yang beli gitu ya, kemudian akhirnya tidak mau beli lagi. Nah, ini berarti ada tanda tanya ketika tidak mau beli lagi. Nah, ini yang perlu ditelusuri. Kira-kira ada masalah apa? Kita perlu melakukan kritik saran, masukan. Jadi kita sebagai pelaku bisnis ya harus open, harus siap menerima masukan kritikan supaya kita menjadi lebih baik dalam rangka improvement seperti itu ya teman-teman ya. Kita berusaha menjadi lebih baik. Nah, kita telusuri kira-kira apa yang menyebabkan kok konsumen tidak mau beli lagi ya di tempat kita. Nah, kita perbaiki, kita lakukan promosi lagi supaya sampai mereka dapat pelanggan. Nah, nanti dicek, cek and recheck ya teman-teman ya, kembali ke bisnisnya.
Kalau sudah dapat pelanggan dan ada reseller berarti sudah bagus, tinggal dipertahankan. Kalau belum, maka perlu nanti dilakukan evaluasi supaya jadi pelanggan. Kemudian setelah mereka jadi pelanggan, gimana caranya kita bisa memberikan penawaran supaya atau memberikan kesempatan supaya pelanggan kita juga bisa ikut woro-woro, bisa ikut promosi, bisa ikut membantu menjualkan sehingga promosi kita menjadi lebih luas gitu ya. Nah, akhirnya nanti saya sampai ke reseller. Kalau sampai nanti teman-teman di akhir semester sudah punya reseller gitu ya, sudah punya reseller, artinya sistem pemasaran di tempat teman-teman di bisnis di startup ini sudah sangat bagus. Dan ini menjadi nilai plus gitu ya. Ya, minimal di pelanggan minimal. Tapi kalau sampai reseller sangat bagus. Ya. Yang omsetnya tinggi saya yakin karena di situ ada terjadi repeat order. Ya. Karena untuk mencari kenapa kita memaksimalkan repeat order, karena ketika kita harus mencari konsumen baru lagi, itu kita akan butuh effort yang lebih lagi. Jadi lebih gampang, lebih mudah kalau kita memaintain, menjaga hubungan dengan konsumen atau pelanggan dengan pembeli yang sudah ada, kita maintain, kita jaga hubungannya. Makanya ada istilah customer relationship management itu ya. Kita manage hubungan dengan pelanggan dan kita berusaha untuk memberikan yang terbaik dan bisa melayani mereka sehingga akhirnya mereka tidak pindah ke yang lain gitu ya, membeli produk yang lain gitu ya. Nah, ini akan relatif lebih mudah daripada kita harus mencari konsumen baru terus-menerus gitu ya. Nah, karena bisnis yang paling enak itu bisnis yang ada pelanggan atau istilahnya sekarang mungkin bisnis yang berjalan dengan sistem subscription gitu ya. Subscription gimana tulisannya? Subscription. Artinya ya kita dipastikan setiap minggu, setiap bulan, setiap hari itu ada pemasukan terus karena sudah ada permintaan 100 menerus apa ada repeat order gitu ya. Ini paling paling enak seperti itu. Sudah ada pelanggan tetap daripada kita mencari pelanggan yang baru. Ya. Oke. Sampai sini mudah-mudahan bisa dipahami dan nanti bisa dicek kembali. Jangan lupa ini penting nanti database konsumen pelanggan reseller ini nanti silahkan bisa dimasukkan di laporan di company profile-nya. Termasuk ketika teman-teman di company profile itu ada daftar reseller, daftar distributor itu akan menandakan bahwa usaha kita memang potensial berkembang gitu ya dan jalan gitu ya. Oke, sehingga memang ini penting. Oke, ini yang prinsipnya ya ide ini ya. Dan di pemasaran digital ada beberapa hal yang terakhir ya ini ya. Ada beberapa hal yang sangat penting untuk diperhatikan ya. Ya, mulai dari yang pertama, mendatangkan konsumen dengan kata-kata tadi ya, copywriting, foto, video, ya prinsip AIDA ini ya. Kemudian atau foto atau video tadi ya, memungkinkan membuat video. Yang kedua, membuat interaksi gitu ya. Artinya teman-teman punya sosial media, punya WA, kemudian ada yang tanya yang bisa dijawab secepat mungkin ya, fast response seperti itu ya. Kemudian yang ketiga adalah melayani transaksi pengiriman dengan cepat gitu ya. Jadi memang sekarang zamannya kita kalau di konsumen itu pengennya apa-apa serba cepat. Pesan hari ini dapat gitu ya. Pengennya seperti itu. Jadi makanya kita harus melayani dengan cepat dan tepat. Jadi jangan sampai salah barang juga gitu ya. Yang keempat adalah mengoleksi data konsumen tadi. Konsumen, pelanggan, dan reseller. Ini semuanya kita jaga. Ya, jadi KPR, konsumen, pelanggan, reseller. Ini penting data ini. Jadi ini akan menjadi indikator bisnis kita. Yang kelima adalah menjalin interaksi dengan konsumen tadi ya, dengan program customer relationship management. Ada diskon, ada member, ada happy customer ya, seperti yang teman-teman jalankan. Nah, itu bisa dijalankan terus-menerus. Dan nanti bisa jadi ada reward ya untuk konsumen yang memberikan review positif gitu ya, atau memberikan ulasan positif untuk kemajuan usaha. Ya. Jadi ada happy customer. Nah, mereka akan memberikan masukan ke usaha kita dan kita memberikan reward. Misal dikasih bonus stiker atau gantungan kunci atau apa, sehingga ada meskipun nilainya tidak seberapa, tapi bagi konsumen itu nilainya sangat luar biasa. Artinya ada perhatian khusus dari penjual ke mereka. Mereka konsumen merasa diperhatikan. Itu penting, teman-teman. Oke.
Oke, saya kira materinya sampai di sini untuk pemasaran. Nanti teknis apa namanya cara mengerjakannya silahkan kembali ke masing-masing bisnis ya. Seperti apa cara melaksanakannya. Tapi secara konsep ini tadi yang saya sampaikan beberapa hal. Mudah-mudahan bisa menyemangati, menginspirasi, menambahkan wawasan baru ya ilmu baru terkait dengan pemasaran dan pemasaran digital. Oke. Masih ada waktu, silahkan kalau teman-teman mau ada yang ditanyakan.